warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi dengan saya Rahmawati dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi, prodi D4 Akuntansi Manajerial. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait materi dari mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan, yaitu manajemen persediaan. Nah, ini beberapa pokok bahasan yang mungkin akan saya bahas. Yang pertama di sini ada manajemen persediaan tradisional, yang kedua di sini ada macam-macam biaya persediaan. Yang ketiga di sini ada EOQ dan manajemen persediaan, yang keempat di sini ada manajemen persediaan JIT, yang kelima di sini ada keterbatasan JIT, dan yang terakhir ada teori kendala atau theory of constraints. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan manajemen persediaan tradisional. Untuk persediaan sendiri atau yang biasa dikatakan dengan inventory merupakan segala sesuatu yang disimpan atau di stok untuk digunakan dalam proses bisnis perusahaan maupun suatu organisasi. Nah, bentuk persediaannya ini bermacam-macam, mulai dari bahan mentah, barang setengah jadi, ataupun juga komponen pendukung untuk proses produksi. Dan untuk manajemen persediaan sendiri atau biasa disebut juga sebagai sistem manajemen persediaan adalah sistem manajemen yang merancang, mengeksekusi, dan mengevaluasi persediaan dengan instrumen kebijakan terkait dengan yang pertama, kapan pemesanan kembali harus dilakukan, dan kemudian ada berapa sih besar jumlah item yang memang harus dipesan, seperti itu. Nah, kemudian di sini setiap perusahaan ini menyadari pentingnya pengelolaan tingkat persediaan untuk memperoleh keunggulan kompetitif jangka panjang. Jadi di sini benar-benar perusahaan untuk mengelola keunggulan kompetitifnya pasti digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungannya. Nah, jadi untuk tingkat persediaan ini mempengaruhi beberapa hal dalam perusahaan seperti kualitas, kapasitas berlebih, kemampuan merespon pelanggan, waktu tunggu, profitabilitas keseluruhan, dan lainnya. Nah, kenapa hal tersebut dilakukan? Karena apabila perusahaan yang memang memiliki tingkat persediaan yang tinggi dari pesaingnya daripada posisi kompetitif, dan itu akan berada pada posisi kompetitif yang lemah. Jadi bisa dikatakan nih, semisal nih perusahaan itu memiliki persediaan yang lebih tinggi, dapat dikatakan bahwa persediaan yang memang disimpan oleh perusahaan. Nah, kemudian di sini ada yang namanya biaya persediaan. Jadi, biaya persediaan ini terdiri dari biaya-biaya yang memang dikeluarkan dalam hubungannya dengan usaha untuk memperoleh produk yang akan dijadikan persediaan. Nah, jadi di sini terdapat dua biaya utama yang terkait dengan persediaan, yaitu ada biaya pemesanan dan penyimpanan, ada biaya persiapan dan penyimpanan. Nah, maksud dari biaya pemesanan dan penyimpanan ini merupakan biaya yang terkait dengan persediaan berupa bahan baku atau barang yang dibeli dari sumber luar. Sedangkan untuk biaya persiapan dan penyimpanan ini biaya yang memang diproduksi sendiri oleh perusahaan tersebut. Jadi bisa dibedakan ya, untuk biaya pemesanan ini memang biaya yang dibeli dari sumber luar, sedangkan untuk biaya persiapan, namanya persiapan disiapkan oleh perusahaan, maka itu biaya yang memang digunakan. Nah, kemudian di sini ada macam-macam biaya persediaan. Untuk macam-macam biaya persediaan di sini, yang pertama ada biaya pemesanan, yang kedua ada biaya persiapan, yang ketiga ada biaya penyimpanan, dan yang terakhir ada biaya kehabisan persediaan. Nah, di sini ada penjelasan terkait biaya pemesanan. Untuk biaya pemesanan sendiri ini merupakan biaya untuk melakukan dan menerima pesanan. Contohnya ini seperti biaya pemrosesan pemesanan, biaya asuransi untuk pengiriman, dan biaya persiapan dan biaya penyimpanan. Sedangkan untuk biaya persiapan sendiri adalah biaya-biaya untuk menyiapkan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi atau menyiapkan komponen tertentu. Contohnya seperti upah pekerja bagian produksi, biaya fasilitas yang menganggur, kemudian ada biaya uji coba produksi. Seperti itu. Kemudian di sini
ada biaya penyimpanan dan biaya kehabisan persediaan. Untuk biaya penyimpanan sendiri merupakan biaya untuk menyimpan persediaan. Contohnya adalah asuransi, pajak persediaan, keusangan, biaya opportunities, dana yang terkait dalam persediaan, dan biaya penanganan serta ruang penyimpanan. Sedangkan untuk biaya kehabisan persediaan sendiri adalah biaya yang terjadi karena perusahaan ini tidak dapat menyediakan produk yang diminta oleh pelanggan. Contohnya adalah penjualan yang hilang baik saat ini maupun masa yang akan datang. Kemudian ada biaya ekspedisi, serta ada juga yang disebut dengan biaya produksi yang terputus. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada yang dinamakan dengan EOQ dan manajemen persediaan. Jadi secara umum EOQ ini adalah Economy of the Quantity atau kuantitas pesanan ekonomis, merupakan metode yang bertujuan untuk mengoptimalkan biaya yang dikeluarkan perusahaan mengenai persediaan sehingga perusahaan mampu menyeimbangkan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Jadi untuk EOQ ini merupakan metode untuk menyeimbangkan antara biaya pemesanan dan penyimpanan. Untuk pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan yang telah dikenal dengan sistem just in case, pada beberapa situasi, sistem persediaan just in case ini benar-benar sangat tepat. Contohnya seperti rumah sakit memerlukan persediaan obat, resep, obat-obatan, perlengkapan penting lainnya sepanjang waktu untuk menangani situasi darurat. Jadi benar-benar disiapkan nih persediaan-persediaan itu. Nah, tadi kan sudah disinggung nih terkait just in time. Nah, mungkin saya akan jelaskan terkait manajemen persediaan JIT. Untuk JIT sendiri atau just in time, jika diartikan dalam bahasa Indonesia bermakna sistem produksi tepat waktu. Maksudnya ialah semua persediaan bahan yang akan diproses ini dalam kegiatan produksi harus tepat waktu dengan kuantitas yang tepat pula. Jadi benar-benar memang harus dipersiapkan persediaan itu. Nah, untuk JIT sendiri merupakan filosofi yang memutuskan pada pengurangan aktivitas pemborosan dengan cara memproduksi produk sesuai dengan permintaan konsumen dan hanya membeli bahan sesuai dengan kebutuhan produksi. Salah satu pengaruh JIT ini adalah mengurangi persediaan hingga tingkat yang lebih rendah. Jadi persediaan yang memang disiapkan ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, JIT ini mempunyai dua tujuan strategis, yaitu meningkatkan laba. Nah, di sini ada yang di JIT sendiri ada yang namanya penghindaran atau shutdown dan reliabilitas proses. Nah, biasa kebanyakan shutdown atau penutupan ataupun yang dimaksud dengan penghentian produksi ini terjadi karena salah satu dari 3 alasan, yaitu seperti kegagalan mesin, kerusakan bahan, atau perakitan, dan ketidaktersediaan bahan baku subperakitan. Nah, biasa ini digunakan adalah sistem Kanban. Nah, untuk sistem Kanban sendiri adalah sistem yang menjamin bahwa suku cadang atau bahan tersedia ketika dibutuhkan. Sedangkan sistem Kanban ini adalah sistem informasi yang mengedepankan produksi melalui penggunaan kartu atau marker. Jadi, sistem ini menggunakan kartu atau marker. Nah, sistem Kanban ini didasarkan menggunakan 3 kartu, yaitu ada Kanban penarikan, Nah, kemudian di sini ada yang namanya keterbatasan dari JIT. Nah, JIT ini walaupun memang sistemnya digunakannya baik, tapi memiliki keterbatasan karena penerapannya ini bukan yang memang langsung terlihat hasilnya. Jadi implementasinya ini merupakan proses evolusioner bukan revolusioner. Jadi maksudnya di sini JIT ini sering kali disebut sebagai program penyederhanaan, namun bukan berarti mudah untuk diterapkan. Nah, kekurangan yang paling menonjol dari JIT ini adalah ketidakadaan persediaan untuk menyangga penghentian produksi. Penjualan saat ini secara konstan terancam oleh terhentinya produksi yang tidak terduga. Nah, jadi kenyataannya bila terjadi masalah pendekatan JIT ini, dia mencoba untuk menekankan dan menyelesaikan masalah sebelum aktivitas produksinya lebih lanjut terjadi.
Kemudian di sini ada teori kendala atau theory of constraints. Nah, untuk teori kendala ini merupakan menempatkan manajemen persediaan sebagai suatu hal yang penting dibandingkan sudut pandang tradisional. Jadi, TOC di sini mengaku bahwa penurunan persediaan akan mengurangi biaya penyimpanan dan dengan demikian menurunkan beban operasi serta memperbaiki laba bersih. Nah, sedangkan TOC ini jika hendak diperbaiki kinerjanya, suatu perusahaan ini harus mengidentifikasikan dulu kendala-kendalanya, mengeksploitasi kendalanya dalam jangka pendek, serta menemukan cara mengatasi dalam jangka panjang. Nah, untuk TOC sendiri dia memfokuskan pada 3 ukuran kinerja perusahaan, yaitu ada throughput, persediaan, kemudian ada beban operasi. Nah, untuk teori kendala sendiri, biasa kalau misalkan kita menggunakan cara throughput atau dengan meminimalkan persediaan dan menurunkan beban operasi, 3 ukuran kinerja keuangan yang dipengaruhi laba bersih dan pengembalian atas investasi serta arus kas akan meningkat. Nah, kemudian teori kendala ini dia biasa menggunakan 5 langkah untuk mencapai tujuan dalam memperbaiki keuangan kinerja perusahaan. Yang pertama ada mengidentifikasikan kendala-kendala perusahaannya, kemudian ada setelah itu dieksploitasi kendala-kendala yang meningkat apa saja, kemudian mensubordinasi apa saja sih dari keputusan yang memang dibuat pada langkah kedua. Kemudian yang keempat ada mengangkat kendala-kendala yang meningkat. Kemudian yang kelima adalah mengulangi proses. Jadi itu proses-proses itu bakalan diulangi seperti itu. Nah, mungkin ini akhir dari saya. Mungkin terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.